Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adrian Marstiawan dari kelompok 2 Ilmu Negara tentang Negara Amerika dengan nomor induk mahasiswa 2508010208. Dengan kehadiran saya di sini, saya akan membahas tentang bentuk negara yang ada pada Amerika. Mari kita definisikan terlebih dahulu. Amerika Serikat adalah negara federal. Artinya, kekuasaan pemerintahan ini dibagi antara pemerintahan pusat atau yang dimaksud dengan federal dan pemerintah negara bagian. Dalam sistem ini, setiap negara bagian memiliki pemerintahan dan konstitusi sendiri, serta kewenangan untuk membuat undang-undang dalam urusan domestik selama tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Pemerintah pusat mengatur urusan yang sifatnya nasional, pertahanan kebijakan luar negeri, dan keuangan negara contohnya. Bentuk negara federal ini memungkinkan adanya keseimbangan antara kesatuan nasional dan kebangsaan daerah. Negara ini terdiri dari 50 negara bagian dan satu distrik federal, yaitu Washington DC, yang menjadi pusat pemerintah negara. Menarik bukan? Selanjutnya akan dipaparkan tentang bentuk pemerintahan pada negara Amerika ini. Teman-teman tahu tidak bahwasanya bentuk pemerintahan yang dianut adalah bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana republik sendiri kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Kepala negara dan kepala pemerintah dijabat oleh satu orang, yaitu presiden, yang dipilih secara demokratis dengan sistem electoral college untuk masa jabatan sendiri 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali dalam sistem presidensial. Terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara 3 lembaga negara. Yang pertama, eksekutif yaitu presiden, legislatif yaitu kongres, dan yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Ketiganya memiliki kedudukan sejajar dan saling mengawasi melalui sistem check and balance, agar tidak ada lembaga yang berkuasa mutlak. Presiden memimpin pemerintah dan menjalankan undang-undang, Kongres membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah, sedangkan Mahkamah Agung menegakkan hukum dan menguji konstitusionalitas. Hubungan antara Presiden dan Kongres berjalan independen. Presiden tidak bisa membubarkan Kongres, sebaliknya Kongres tidak bisa menjatuhkan Presiden hanya karena alasan politik. Dengan sistem ini, Amerika Serikat berhasil menciptakan keseimbangan kekuasaan, stabilitas politik, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Nah, itu dia terkait dengan bentuk pemerintahan yang akan disambung dengan sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat menganut presidensial. Di sini saya akan memaparkan lebih lanjut terkait makna dari presidensial itu. Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat melalui sistem electoral college untuk masa jabatan 4 tahun dan maksimal hanya menjabat 2 periode. Dalam sistem ini terdapat pemisahan kekuasaan antara 3 lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing berdiri sejajar dan saling mengawasi melalui prinsip checks and balance. Presiden memimpin jalan pemerintahannya, melaksanakan undang-undang, serta menjadi panglima tertinggi militer. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Kongres yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan, berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintahan. Sementara itu, kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, yang berwenang menafsirkan konstitusi dan menguji keabsahan hukum. Melalui sistem ini, Amerika Serikat berhasil menciptakan keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjaga stabilitas pemerintahan dalam kerangka demokrasi konstitusional. Selanjutnya, terkait pembagian kekuasaan. Amerika Serikat menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of powers, yang dimana merupakan dasar untuk sistem pemerintahan demokratisnya. Pembagian kekuasaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada eksekutif. Nah, di bagian ini dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, menjalankan kebijakan luar negeri, memimpin angkatan bersenjata, dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Bagian yang kedua ada bagian legislatif. Di bagian ini dipegang oleh Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tugas utama Kongres adalah membuat undang-undang, mengesahkan anggaran negara, dan mengawasi presiden serta lembaga eksekutif lainnya. Bagian yang ketiga yaitu yudikatif. Di bagian ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum, memastikan bahwa hukum tersebut sesuai dengan konstitusi, dan menyelesaikan sengketa yang melibatkan individu, lembaga, serta negara bagian. Ketiga bagian kekuasaan ini saling mengawasi dan saling mengimbangi atau checks and balances. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan untuk menjaga stabilitas pemerintah yang demokratis. Lalu selanjutnya, itu ada sistem pemilihan di Amerika Serikat. Negara ini dikenal sebagai salah satu contoh penerapan demokrasi modern yang berbasis pada sistem perwakilan atau representatif demokrasi. Artinya, rakyat tidak secara langsung membuat keputusan politik, tetapi memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga pemerintahan. Pertama, mari kita bahas tentang pemilihan presiden. Di Amerika Serikat, presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Namun, sistem yang digunakan bukanlah pemilihan langsung seperti di Indonesia, melainkan menggunakan sistem electoral college atau dewan elektoral. Dalam sistem ini, rakyat memilih para elektor, yaitu perwakilan dari tiap negara bagian. Para elektor inilah yang nantinya memberikan suara resmi untuk menentukan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden.
Jumlah elektor setiap negara bagian berbeda-beda, tergantung pada jumlah anggota Kongres di negara bagian tersebut. Kandidat yang berhasil memperoleh mayoritas dari total 538 suara elektoral akan resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Selanjutnya, ada pemilihan untuk Kongres, yang merupakan lembaga legislatif di Amerika Serikat. Kongres terdiri dari 2 kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, atau House of Representatives. Untuk Senat, setiap negara bagian memilih 2 orang senator melalui pemilihan langsung dengan masa jabatan 6 tahun. Sementara itu, anggota DPR dipilih oleh rakyat juga, tetapi dengan masa jabatan yang lebih singkat, yaitu 2 tahun. Selain pemilihan nasional, tiap negara bagian juga menyelenggarakan pemilihan daerah. Dalam pemilihan ini, rakyat memilih gubernur, anggota legislatif negara bagian, serta pejabat-pejabat lokal lainnya. Menariknya, setiap negara bagian punya aturan tersendiri dalam melaksanakan pemilihan, tetapi semuanya tetap berpegang pada prinsip yang sama, yaitu pemilihan yang bebas, jujur, dan adil. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari negara Amerika yaitu negara Amerika Serikat merupakan negara dengan bentuk federal dan bentuk pemerintahan republik yang menerapkan sistem presidensial. Dalam negara federal, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, sehingga tercipta keseimbangan antara kesatuan nasional dan otonomi daerah. Pemerintah dijalankan berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan menjadi 3 cabang utama, yaitu eksklusif, legislatif, yudikatif, dengan sistem checks dan balances agar tidak menjadi penyalahgunaan wewenang. Sistem pemeliharanya bersifat demokratis dan berbasis perwakilan, di mana rakyat berperan penting dalam menentukan presiden, anggota Kongres, dan pejabat daerah melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Keseluruhan sistem ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menegakkan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Jadi itulah teman-teman yang bisa kami paparkan dari tugas ilmu negara tentang Amerika Serikat ini. Bagaimana? Bisa dipahami bukan? Karena setiap negara itu memiliki tujuan dan definisinya masing-masing. Jadi untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya serta ketertiban dalam membuat suatu tujuan negara, yaitu Salutio Poli Suprema Lex Esto. Kesejahteraan rakyat hendaklah menjadi hukum tertinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata di kelompok kami, mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.